Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, khususnya kelas 12, mari kita lanjutkan bahasan kita di bab yang kedua, ya. Indahnya kehidupan bermakna. Kita memasuki bagian yang ketiga, yakni hakikat ihsan. Setelah kita mempelajari dua perkara sebelumnya, yakni hakikat iman dan hakikat Islam, maka pada kesempatan ini kita akan membahas perkara yang ketiga, yakni tentang hakikat ihsan. Kita awali pelajaran kita dari mempelajari apa pengertian ihsan. Ya. Pengertian ihsan, ya, secara bahasa, ya, ihsan berasal dari isim masdar atau kata dasar, ya, yakni ahsan, yuhsin, ihsan. Ini kata dasar dari kalimat ihsan, ya, atau kata ihsan. Berasal dari kata ahsan, ya, yuhsin, ihsan, yang bermakna menjadikan sesuatu lebih baik, ya. Yang bermakna menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan, ya. Bisa berarti berbuat kebaikan. Kemudian pengertian ihsan secara istilah, ya, adalah kesadaran yang sangat mendalam, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Yani Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi manusia dimanapun mereka berada. Yaitu pengertian ihsan secara istilah. Yani kesadaran atau keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Ya. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin. Ini mengandung arti bahwa orang yang berbuat baik, ya, setiap perbuatannya yang nampak merupakan sikap jiwa dan perilaku, ya, sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syariat Islam. Ya. Jadi orang yang sudah sampai kepada derajat ihsan itu disebut muhsin, ya, disebut muhsin. Jadi orang yang senantiasa dia berbuat baik, setiap perbuatannya yang nampak merupakan sikap dari jiwanya, ya, murni dari jiwanya, dan perilaku, ya, sesuai atau dilandaskan kepada tuntunan, ya, kepada bimbingan, ya, merupakan akidah dan syariat Islam. Itu pengertian ihsan, ya, secara bahasa dan secara istilah. Baik, kita lanjutkan, ya, pada pembahasan berikutnya, yakni masih terkait tentang ihsan, ya, dari hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, ya, perbincangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril. Ya, kita akan fokus pada pembahasan kita saja, yakni tentang ihsan. Sebab hadisnya cukup panjang, ya, silakan kalian, ya, baca ulang hadisnya, kemudian baca pula, ya, penjelasan tentang hadis ini, yakni tentang hadis Jibril. Ya, pada kesempatan ini Bapak hanya menyampaikan
ya tentang hal yang berhubungan dengan ihsan. Yakni dalam penggalan hadis ini ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Ya. Akhbirni 'anil ihsan. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil ihsan." Ya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, beritahu aku apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan dua rukun ihsan atau menjawab dengan rukun ihsan. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ya, hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya, ini rukun pertama. Kemudian yang kedua rukunnya fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi jika engkau tidak melihatnya, ya, maksudnya jika engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Ini kalau dibagi dua, ya, maka rukun ihsan dua. Satu, anta abudallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kemudian yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu rukun yang kedua. Atau mau digabung boleh, ya. Tidak apa-apa. Rukun ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak sanggup melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Digabung boleh, ya. Tapi mau dipisahkan supaya bisa lebih mudah menghafal juga tidak apa-apa. Ya, itulah penjelasan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, yakni beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun ihsan. Kemudian selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan definisi ihsan tersebut. Ya. Menuturkan bahwa bila seseorang di dalam ibadahnya dia mampu melihat secara nyata Allah Subhanahu wa taala, dia mampu melihat secara nyata Tuhannya, maka sebisa mungkin ia tidak akan meninggalkan sedikit pun sikap khusyuk. Ya. Dia tidak akan meninggalkan sikap khusyuk. Ya. Dan khudu atau merendah diri di dalam ibadahnya tersebut. Ya, di dalam ibadahnya tersebut. Sebab ketika seseorang sudah berada dalam tingkatan ihsan, ya, maka dia bisa dalam ibadahnya itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berupaya tidak meninggalkan khusyuk dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud apa? Sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ihsan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ihsan kepada semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita lanjutkan ya tadi pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, tentang definisi ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 60, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ya, maka di sini disebutkan ihsan. Ihsan itu adalah dimaknai ya, kebaikan. Begitu pula dalam ayat yang lain, ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam surat An-Nahl surat ke-55 ya, ayat 90. Maaf, An-Nahl bukan surat ke-55 ya. Ar-Rahman yang surat ke-55. Ya. An-Nahl itu
bukan surat ke-55 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ya, disebut pula di sini kata ihsan. Ya, disebut pula kata ihsan. Iya. Jadi kalau tidak salah nanti An-Nahl dilihat lagi ya surat ke-27 kalau Bapak tidak salah ya. Iya. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Ya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, ya, kemudian berbuat kebaikan atau berbuat kebajikan. Ya. Ini ihsan diartikan apa? Kebaikan. Ya, dari dua ayat tadi kita bisa melihat itu ya bahwa makna ihsan yang lain adalah ya berbuat baik. Sebagaimana tadi kita bahas di awal tentang pengertian ihsan secara bahasa. Kemudian selanjutnya ada hubungan iman, Islam dan ihsan. Ya, hubungan iman, Islam dan ihsan. Kita akan lihat fokus kepada firman Allah Subhanahu wa taala ya pada pembahasan ini yakni hubungan iman, Islam dan ihsan ya. Perhatikan baik-baik ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dari Al-Qur'an atau dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ya, thumma awrathnal kitab. Ya, kemudian kitab itu kami wariskan. Ya, alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab itu ya kepada orang-orang yang kami pilih di antara mereka. Ya, alladzina astafaina min ibadina. Ya, kepada orang-orang yang kami pilih kata Allah Subhanahu wa taala. yakni kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah wariskan kitab itu kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Faminhum zalimun li nafsi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mulai menggolongkan manusia. Ya, yang pertama, golongan yang pertama faminhum zalimun li nafsi. Ya. Maka mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Ini golongan manusia pertama. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Zalimun li nafsi. Golongan pertama adalah golongan yang menzalimi diri. Kemudian Allah lanjutkan ya menyebutkan golongan yang kedua, wa minhum muqtasidun. Ya, dan di antara mereka ada pula ya yang pertengahan. Muqtasid. Pertengahan. Ya, yang pertama zalimun li nafsi, yang kedua muqtasidun, ya, golongan pertengahan. Kemudian Allah sebutkan golongan yang ketiga. Ya. Sabiqun ya, wa minhum sabiqun bil khairat. Dan ya ada pula yang mereka lebih dahulu berbuat kebaikan. Ya. Mereka lebih dahulu berbuat kebaikan. Mereka adalah orang pertama ya, yang selalu berbuat kebaikan. Ya, yang bersegera melakukan kebaikan. Ya. Sabiqun bil khairat. Ini golongan yang ketiga, yakni orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Ya, itulah penjelasan dari surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat 32. Inna Allah Subhanahu wa taala menggolongkan manusia menjadi tiga golongan. Kemudian di akhir ayat Allah tegaskan, "Dzalika huwal fadlul kabir." Ya, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan sabiqun bil khairat, ya, maka mereka itulah ya orang-orang yang mendapatkan keberuntungan atau karunia yang besar. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini
kita mempelajari ya, makna perkata dari surat Al-Fatir tadi. Silakan kalian baca dan catat ya, kalimat per kalimat beserta maknanya. Ya, kalian pelajari dan catat di buku kalian. Ya, mulai dari thumma awrasnal kitab, thumma berarti kemudian, ya, awrasna kami wariskan, alkitab kitab, alladzina kepada orang-orang, ya, astafaina yang kami pilih, min ibadina dari hamba-hamba kami, ya, dan seterusnya. Ya, silakan kalian tulis ya. Soal ini cukup jelas, tidak perlu penjelasan yang lebih jauh ya. Silakan kalian catat di buku kalian, kemudian hafalkan. Ya, kemudian hafalkan. Ya. Selanjutnya kita akan lihat pembagian atau penggolongan manusia ya, tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi ketika membahas surat Al-Fatir ya, ketika di awal tadi. Penggolongan manusia menurut Quran surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 32. Ya. Yang pertama, zalimun li nafsi. Siapa orang-orang zalimun li nafsi? Adalah orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri. Orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Karakter buruk, jahat, durjana, pendosa. Ya, ini golongan yang paling buruk. Berkepribadian ammarah, melakukan kesyirikan, kekufuran, riya dalam ibadah, nifaq, ya, bid'ah, sihir, ya, membangga-banggakan kekayaan, mengikuti hawa nafsu dan syahwat, ya, sombong, jauh dari membuat sombong dan ujub. Kemudian mereka berbuat kerusakan, boros, ya, makan harta riba, mengumpat, pelit, durhaka, pokoknya terkumpul semua keburukan pada diri mereka. Na'udzubillah. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penggolongan manusia ya yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Dan kita memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Kita mempelajari perkara ini agar kita mengetahuinya, kemudian kita berupaya untuk tidak menjadi golongan yang pertama ini. Ya. Untuk tidak menjadi golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan muqtasid. Ya. Ini pertengahan, di tengah-tengah antara baik dan buruk. Ya, antara baik dan buruk, abu-abu. Iya. Ya, bisa berbuat baik, kadang berbuat maksiat, ya. Masih senang sholat, tapi senang juga berbuat dosa. Nah, ini muqtasid. Ya. Di tengah-tengah antara baik dan buruk, antara berbuat dosa, ya, dan segera bertaubat. Ya. Kepribadian ini berada pada tingkatan lawamah. Berada pada tingkatan apa? Lawamah. Ya, seperti itu, pokoknya tengah-tengah. Ya, kadang berbuat baik, kadang dosa. Ya. Bertobat, berbuat dosa ada lagi. Ya. Bertobat, jatuh lagi dalam maksiat. Ya, seperti itu golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, inilah yang paling golongan yang paling selamat, yakni sabiqun bil khairat. Ya, sabiqun bil khairat, ya, mereka segera melakukan kebaikan. Mereka selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Paling terdepan, ya, mereka melakukan kebaikan. Ya. Karakter, ya, ya, dasarnya adalah baik dan perilakunya, ya, bermuara pada ibadah, ya, yang berpahala. Yani kepribadiannya adalah mutmainnah. Kepribadiannya adalah apa? Mutmainnah. Ya, ini golongan manusia yang ketiga, yakni golongan sabiqun bil khairat. Ya. Semoga kita ya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan yang ketiga ini, yakni golongan orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian kita masuk dalam pembahasan atau isi kandungan dari surat Al-Fatir, ya, surat ke-35, iya. Surat ke-35 ayat 32.
Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewariskan Al-Qur'an dan petunjuk yang ada di dalamnya ya, kepada sebagian dari hamba-hambanya ya, dari hamba-hamba yang terpilih ya. Dari hamba-hamba Allah yang terpilih. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara mereka yang terpilih ya, untuk mewarisi Al-Qur'an itu ya, sebagai atau berbagai tingkatan golongan. Berbagai tingkatan golongan. Atau terbagi menjadi 3 golongan. Ya. Jadi Allah tegaskan di sini ya, dalam surat Al-Fatir itu bahwa mereka di antara mereka yang terpilih untuk mewarisi Al-Qur'an itu ya, terbagi menjadi 3 golongan, yaitu walimun li nafsi, golongan yang pertama, golongan yang kedua golongan al-muqtasid atau muqtasid ya, dan yang ketiga adalah golongan sabiqun bil khairat ya. Ini pembagian yang sudah tadi kita bahas ya sebelumnya atau di awal tadi. Ya, semoga kita sekali lagi termasuk golongan yang sabiqun bil khairat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak kira itu ya penjelasan tentang hakikat ihsan. Ya, semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang selalu berbuat kebaikan dan selalu terdepan ya, selalu bersegera dalam melakukan kebaikan ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.